تنزيل من رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, sore hari ini kita bisa berkumpul kembali di forum yang mulia, majelis yang agung, yaitu majelis ilmu. Kita berkumpul di dalam majelis ini untuk membaca dan memahami kitab yang sangat mulia, kitab yang kita harapkan syafaatnya kelak pada hari kiamat, yaitu kitab suci Al-Quranul Karim. Kita berharap semoga ayat yang kita baca dan kita pahami menambah keimanan kita kepada Allah, sebagaimana ciri orang mukmin yang Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang beriman itu sesungguhnya adalah ketika disebut nama Allah hatinya bergetar, dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah imannya bertambah. Kita disampaikan ayat Allah tapi iman kita tidak bertambah, itu perlu dipertanyakan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik teman-teman semua, pertemuan sebelumnya kita bahas kisah Ashabul Jannah, pemilik kebun yang ada di dalam surah Al-Qalam, yang mana kebun mereka dibinasakan atau dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena mereka pelit atau bakhil. Padahal dalam kisah itu mereka hanya bertekad, hanya berniat, hanya berazam untuk tidak membagi hasil kebunnya kepada orang miskin. Lalu malam hari ketika mereka tidur, kebunnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harta itu binasa, hancur karena pelit ya. Karena orang yang pelit ini, Bapak Ibu teman-teman, dia menahan hak orang lain. Makanya Allah menahan hak dia diberikan kepada dia. Jadi ingat-ingat, kalau kita menahan hak orang lain, Allah akan menahan hak kita sendiri ya. Biasanya ketika Allah menahan hak kita itu lebih besar dibandingkan hak orang lain yang kita tahan. Kemudian bakhil ini, orang yang bakhil, yang pelit itu orang yang diibaratkan oleh Nabi SAW sedang memakan kotoran. Begini ya, saya umpamakan, kalau ada air atau makanan dan makanan itu kotor, airnya kotor, kalau kita makan, kita minum, menyehatkan atau membahayakan? Membahayakan. Harta itu begitu teman-teman. Kalau kita tidak sedekahkan, kalau kita tidak infakkan, kalau kita tidak keluarkan zakatnya, harta itu kotor. Ketika harta itu kotor, lalu dibeli makanan, dibelikan sayur, dibelikan beras, dibelikan minyak goreng, maka itu menjadi sayur yang kotor, beras yang kotor, minyak goreng, semuanya kotor, dikasihkan kepada anak, dikasihkan kepada istri, dimakan oleh kita sendiri. Itu membahayakan kehidupan kita, membahayakan kehidupan anak kita. Sehingga dampak dari bakhil itu
tidak hanya penyakit yang datang, tapi juga sikap-sikap buruk itu akan menemui orang-orang yang bakhil dan berpengaruh kepada orang-orang di sekitarnya. Baik. Oleh karena itu kita diajarkan oleh Nabi berlindung kepada Allah dari bakhil. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Nah, sekarang kita beralih kepada kisah yang lain. Kalau yang sebelumnya kita bahas ashabul jannah, yang ini kita bahas sahibul jannah, beda. Ya, ashab jamak menunjukkan bahwa yang memiliki kebun itu bukan satu orang, tapi banyak. Dalam kisahnya ada berapa kemarin? Ada 3 kan ya? 3 orang. Sedangkan yang akan kita bahas sore hari ini adalah sahibul jannah, pemilik kebun. Berarti hanya 1 orang. Nah, kebunnya sama-sama dibinasakan oleh Allah SWT, tapi penyebabnya berbeda. Kalau di surah Al-Qalam itu penyebabnya karena bakhil, ya, karena kikir, karena bertekad tidak mau berbagi kepada orang miskin. Sedangkan yang akan kita bahas sore hari ini, kebunnya dibinasakan oleh Allah, dihancurkan karena sombong. Ya, Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 32 sampai ayat 42. Ayat 32 sampai ayat 42. Nah, kita baca dulu sama-sama supaya kita bisa mendapatkan pahala dari qiraah atau tilawahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني
خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. Baik, surah Al-Kahfi ini sunnah dibaca setiap hari Jumat atau malam Jumat, sehingga surah ini tidak asing bagi kita teman-teman ya. Siapa yang baca surah Al-Kahfi hari Jumat, maka Allah akan buat hidupnya bercahaya sampai Jumat yang akan datang. Kemudian siapa yang menghafal surah Al-Kahfi 1-10, maka usima minad dajjal, dia akan diselamatkan dari fitnah dajjal. 10 ayat pertama hafal semua kan? Hah? Hafal Ustaz? Baik. Kemudian kenapa kita dianjurkan oleh Nabi untuk membaca surah Al-Kahfi? Karena dalam surah ini ada 4 kisah penting, Bapak Ibu. Dan 4 kisah itu menunjukkan ujian. Pertama, kisah Ashabul Kahfi. Itu ujian keimanan, yang mana mereka diuji keimanannya ketika mereka tinggal di lingkungan orang-orang kafir, lalu penguasanya juga kafir. Akhirnya mereka dipaksa beriman, tapi mereka tidak mau, lalu mereka rela meninggalkan kampung halamannya demi mempertahankan keimanannya. Jadi iman itu diuji. Kadang diuji dengan sakit, ya kan? Kadang juga diuji dengan pemikiran, logika, jamaah rahimahullah. Jadi diuji keimanan itu, kadang diuji dengan ekonomi, kadang juga diuji dengan lingkungan, ya. Kemudian kisah yang kedua adalah kisah Ashabul Jannah atau Sahibul Jannah yang kita baca tadi, itu ujian kekayaan. Jadi orang kaya itu diuji oleh Allah SWT, ya. Makanya ada sebagian ulama itu yang tidak mau kepada kekayaan karena takut tidak mampu melewati ujian kekayaan. Mereka lebih memilih miskin dibandingkan kaya. Yang ketiga, ada ujian ilmu. Jadi orang cerdas, banyak wawasannya, banyak hafalannya, juga diuji oleh Allah. Yaitu kisahnya Nabi siapa? Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Musa berkata, ketika beliau berdakwah di hadapan Bani Israel terpukau, ya kan? Karena tidak biasanya Nabi Musa fasih berdakwah. Waktu itu Allah angkat keberatan di dalam lidahnya, Allah hilangkan ikatan di lidahnya, ya. Dengan berkah doa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhirnya Bani Israel terpukau. Lalu Bani Israel berkata kepada Nabi Musa, wahai Tuhan, adakah orang yang lebih alim daripada engkau? Kata Nabi Musa, enggak ada. Tidak ada. Maka Allah menurunkan wahyu menegur Nabi Musa, ada orang yang lebih alim daripada Nabi Musa, dia memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam, yaitu Nabi Khidir. Maka Allah memerintahkan Nabi Musa untuk belajar kepada Nabi Khidir alaihissalam, ya. Jadi ilmu pun ujian dari Allah SWT. Betapa banyak seorang ustadz, seorang kiai yang jumawa dengan ilmunya, merasa hafal ini, hafal itu, kemudian sombong dengan pengikut dan sebagainya. Itu orang yang tidak lulus ujian ilmu. Kemudian yang terakhir, jamaah rahimakumullah, dalam surah Al-Kahfi itu ada kisah Zulqarnain, ya. Wa yas'alunaka 'anil qarnain. Itu ujian kedudukan, ujian kekuasaan. Jadi ketika orang berkuasa, ketika orang memiliki kedudukan,
itu sesungguhnya diuji oleh Allah SWT. Apakah dia tetap ingat Allah ataukah tidak, ya. Adapun saya menyarankan teman-teman pengkisah ini menyampaikan 4 kisah itu kepada masyarakat, terutama kepada anak-anak, ya. Mulai dari kisah Ashabul Kahfi, kemudian kisah Sahibul Jannah, lalu kisah Nabi Musa, dan kisah Zulkarnain, ya. Adapun yang akan kita pelajari sore hari ini yaitu kisah Sahibul Jannah, pemilik kebun yang dibinasakan oleh Allah karena dia sombong, ya. Kita perhatikan ayatnya. Ini karena belajar tafsir jadi harus melihat ayat yang kita pelajari, tidak hanya mendengarkan. Wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini. Wadrib, sampaikanlah, lahum kepada mereka. Idrib ini dari kata daraba. Daraba apa artinya? Ya, benar. Nah, subhanallah. Tapi kalau di terjemahan wadrib ini artinya sampaikanlah. Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa kisah ini harus menjadi pukulan bagi kita. Begitu, ya. Kan kisah ini diperintahkan oleh oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada orang kafir Mekah. Nah, sehingga dengan kata atau dengan bahasa wadrib, harapannya orang kafir Mekah yang jumawa dengan hartanya, yang sombong dengan kekayaannya, sehingga mereka meremehkan pengikut Nabi yang mayoritas mereka adalah orang miskin, ya. Mereka terpukul dengan kisah ini, ya. Nah, makanya teman-teman, kalau kita membaca perumpamaan, membaca kisah dalam Al-Quran, itu kita harus merasa terpukul, tertampar, ya, dengan kisah itu. Makanya sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Iqra al-Quran ka'annama unzila ilai. Bacalah Al-Quran itu seakan-akan Al-Quran diturunkan kepadamu, ya. Jadi kalau ada kamu, bayangkan bahwa kamu itu adalah diri kita, ya. Sampaikan lahum kepada mereka. Mereka di sini adalah orang-orang kafir Mekah yang saat itu mereka menyombongkan diri dengan hartanya. Saking sombongnya mereka sampai berkata kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, kami tidak akan beriman kepada engkau kecuali engkau menyingkirkan orang-orang miskin yang menjadi pengikut engkau itu. Dan bilang kau buat majelis, kau bedakan majelis kami dengan majelisnya orang miskin." Itu disebutkan oleh Allah di yang paling atas, ayat 28. Ya, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Akhirnya kesombongan mereka karena mereka berkuasa, karena kekayaan mereka, ya Bapak Ibu, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan kisah ini kepada mereka. Harapannya dengan kisah ini mereka terpukul, lalu sadar dan bertaubat kepada Allah SWT. Sampaikan kepada mereka kisah rajulaini, 2 orang laki-laki. Nah, disebutkan bahwa dahulu ada 2 orang laki-laki di kalangan Bani Israel, ya, yang mana mereka ini bersahabat, berteman dekat. Walaupun ada sebagian ahli tafsir mengatakan mereka ini bersaudara, jadi kakak beradik, ya. Cuman pendapat ini pendapat yang lemah, karena nanti kita akan mendapati kata sahabat di sini, bukan kata saudara, ya kan, di ayat berapa ini? Ayat 34. Faqala li sahibihi, maka dia berkata kepada sahabatnya. Ya. Maka panjenengan sebagai pengkisah, sebagai orang yang mengutarakan sejarah, itu harus tahu betul kisah ini sahih atau tidak. Ya, jangan-jangan yang disampaikan kisah palsu, tidak pernah terjadi. Tidak ada riwayat yang menyebutkan tentang kesahihan kisah itu, ya. Jadi yang betul, 2 laki-laki ini bukan bersaudara, tapi berteman, berkawan, bahkan bersahabat, ya. 2 laki-laki itu disebutkan dalam kitab tafsir, yang satu beriman, yang satu kafir. Yang beriman diuji oleh Allah dengan kemiskinan, sedangkan yang kafir diuji oleh Allah dengan kekayaan. Lebih susah mana? Diuji dengan kekayaan apa dengan kemiskinan? Hah? Enggak, lebih susah mana? Jenengan lebih takut kaya apa lebih takut miskin? Miskin. Alhamdulillah.
Lebih takut. Kalau Nabi itu lebih takut kaya. Nabi itu lebih takut kita kaya dibandingkan kita miskin. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis, ma akhsha alaikum mal faqra akhsha alaikum. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian, tapi aku khawatir kalian dibentangkan kekayaan dan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kalian lupa sehingga kalian dibinasakan oleh Allah sebagaimana dibinasakannya orang-orang terdahulu. Jadi Nabi itu lebih takut kita kaya dibandingkan kita miskin. Nah, kita kebalikannya. Kita lebih takut miskin dibandingkan takut kaya, ya. Kemudian yang beriman diuji dengan kemiskinan, sedangkan yang kafir diuji oleh Allah dengan kekayaan. Allah sebutkan bentuk kekayaannya. Ya. Ja'alna li ahadihima, kami jadikan li ahadihima, salah satu dari dua orang laki-laki itu, yakni orang yang kafir, jannataini, memiliki dua kebun, min a'nabin, dari anggur. Artinya punya dua kebun anggur, ya. Subhanallah, Allah menyebutkan di dalam ayat ini ja'alna, kami jadikan, kami berikan salah satu di antara keduanya min a'nabin, dua kebun anggur, menunjukkan bahwa bila ada orang kaya, orang yang punya harta banyak, ya, itu sesungguhnya bukan karena kehebatan dia, bukan karena kecerdasan dia, tapi karena diberi oleh Allah. Karena dalam ayat ini Allah mengatakan ja'alna, kami yang menjadikan untuk dia jannataini, dua kebun, min a'nabin, kebun-kebun anggur, ya. Kenapa Allah memberi harta kepada kita? Hah? Kenapa Allah memberi harta kekayaan? Tujuan utamanya adalah untuk diuji, untuk menguji teman-teman, ya. Nah, kalau kita tahu bahwa harta yang dikasih oleh Allah kepada kita itu untuk menguji, harusnya kita takut. Misal nih, jangan mau ujian promosi doktor, takut nggak? Ada perasaan takut tidak? Ada. Ujian skripsi, ujian tesis, kita akan muncul perasaan takut, ya kan? Saya aja mengajar begini, ya kan? Lalu saya buka tanya jawab, ada rasa-rasa takut. Takut-takut jemaah itu bertanya, saya tidak tahu jawabannya. Jemaah rahimakumullah, ya. Nah, begitu juga kalau kita paham hakikat harta yang diberikan oleh Allah adalah ujian, makanya ketika kita dapat harta atau dikasih harta, kita akan ada perasaan takut. Takut kalau tidak lulus ujian itu. Betapa banyak orang tidak lulus dengan ujian harta, teman-teman. Makanya sebagian ulama, orang-orang soleh itu betul-betul menolak dunia dari kehidupannya. Nabi Muhammad tidak hanya menolak dunia dengan lisannya, tapi juga dengan perbuatannya, dengan kesehariannya. Ada lagi sahabat Nabi namanya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Beliau ini di zaman Umar ibn al-Khattab ditugaskan sebagai gubernur di negeri Syam. Nah, waktu beliau menjadi gubernur, beliau memang orang zuhud. Beliau zuhud, istrinya juga zuhud, teman-teman. Sehingga ketika sahabat Umar ibn al-Khattab meminta daftar orang-orang miskin di negeri Syam untuk dikasih harta zakat, termasuk dalam daftar orang miskin itu adalah nama Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Padahal beliau seorang gubernur, tapi masuk daftar orang miskin. Ada nggak sekarang gubernur yang miskin? Dimiskinkan karena korupsi. Tidak ada, jemaah rahimakumullah, ya. Kemudian datanglah petugas zakat masuk ke rumah Abu Ubaidah memberikan harta. Nah, diterima oleh Abu Ubaidah, dan Abu Ubaidah berkata apa kepada istrinya? Wahai istriku, musibah telah masuk ke rumah kita. Jadi harta yang masuk itu dibilang sebagai musibah. Musibah telah masuk ke rumah kita. Karena istrinya juga zuhud, apa kata istrinya? Tenang wahai suamiku, kita singkirkan musibah ini. Subhanallah. Ya. Kadang suaminya zuhud, istrinya yang nggak bisa zuhud. Yang kebanyakan begitu. Suaminya pengen zuhud, istrinya nggak bisa. Akhirnya suaminya katut nggak zuhud. Ya. Nah, maka orang-orang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah SWT itu betul-betul menolak dunia. Ya. Mereka takut ketika Allah membentangkan dunia kepada mereka,
mereka tidak lulus dengan ujian itu. Ya. Jadi Allah memberikan dunia, memberikan harta itu bukan karena dia mulia, bukan karena dia terhormat di hadapan Allah, tapi karena Allah ingin menguji. Ya. Sehingga kita tidak perlu bangga ketika kita dapat harta banyak. Ja'alna li ahadihima, kami jadikan untuk salah satu di antara dua laki-laki itu, yaitu untuk yang kafir, jannataini, dua kebun, min a'nabin, anggur. Berarti laki-laki yang kafir itu punya dua kebun anggur. Orang dulu sampai sekarang kalau punya kebun anggur berarti orang kaya. Karena buah yang paling mahal itu buah apa? Anggur. Buah anggur. Sebab buah anggur itu makanan khas kerajaan. Jadi kalau ada raja, maka menu favoritnya dan menu utamanya ketika disuguhkan makanan itu pasti ada buah anggurnya. Ya. Karena buah anggur ini makanan raja pada zaman dahulu. Ya kan? Sehingga nanti ketika kita di surga itu kan diperlakukan 10 kali lipat daripada raja di dunia. Makanya Allah kasih buah anggur. Jemaah rahimakumullah. Ya. Jadi punya dua kebun anggur. Wa hafafnahuma binakhlin. Dua kebun anggur itu dikelilingi oleh pohon-pohon kurma. Jadi ini ini kebun, yang ini kebun. Nah, ini kebun anggur, kebun anggur. Nah, di sekeliling kebun ini ada pohon kurma yang mengelilingi. Di sini juga ada pohon kurma. Berarti tanahnya ini tanah yang sangat dibuat subur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kebun anggurnya tumbuh dengan sempurna, terus dikelilingi oleh pohon kurma. Lalu waja'alna bainahuma zar'a, dan kami jadikan di antara dua kebun itu zar'an, ada ladangnya. Ternyata di antara dua kebun itu masih ada ladang. Dalam tafsir dikatakan ada tanaman atau pohon-pohon yang lain selain anggur dan kurma. Kebun utamanya isinya anggur, lalu anggur itu dikelilingi oleh pohon kurma. Nah, di tengah masih ada ladang di sini, Bapak Ibu. Ini masih ada pohon-pohon yang lain. Mungkin pohon mangga atau pohon durian atau pohon rambutan. Yang jelas Allah sebutnya secara umum di sini. Wa ja'alna bainahuma zar'a. Allah jadikan di antara dua kebun itu zar'an, ladang. Jadi semacam ada tanah kosong yang isinya tanaman atau pohon-pohon yang lain. Ya. Kemudian Allah mengatakan kiltal jannataini, kedua kebun itu atat ukulaha, memberikan buah-buahannya. Artinya kebun anggur itu memberikan buah-buahan anggur yang begitu melimpah. Tidak hanya buah anggur saja, tetapi juga buah kurma. Ya. Walam tadlim minhu syai'a, dan kebun itu sedikit pun tidak zalim kepada dia. Nah, kata Allah, dan kebun itu tidak zalim sedikit pun kepada pemiliknya. Tidak zalim di sini maksudnya tidak kurang memberikan buahnya. Jadi buahnya muncul dengan sempurna, kemudian kebun itu berbuah dengan sangat lebat, tidak ada kekurangan sedikit pun. Biasanya orang kalau punya dua kebun, ya biasanya yang satu berbuah, kebun yang satunya tidak, kan begitu. Atau dua-duanya berbuah tapi buahnya kurang, ya kan? Atau berbuah tapi di musim-musim tertentu saja. Sedangkan yang disebut oleh ayat ini, kebun itu setiap tahun berbuah, ya, berbuah dan buahnya melimpah, baik kebun yang pertama maupun kebun yang kedua, ya, baik anggurnya maupun pohon kurmanya melimpah, teman-teman. Lalu Allah SWT mengatakan wa fajjarna khilalahuma nahara, dan kami pancarkan khilalahuma, di celah-celah dua kebun itu nahara, sungai. Jadi antara dua kebun itu ada sungai. Di sini ada sungai, ya, ada celah-celah yang mana Allah jadikan celah itu sebagai sungai untuk mengairi kebunnya. Ya, kebun kalau ada sungai yang mengaliri airnya,
maka dia kena zakatnya berapa persen? Hah? Oh, lupa kalau suruh hitung zakat. 10%. Ya. Tapi kalau pengairannya itu biaya sendiri, maka kena zakat 5%. Makanya kita ini harus malu kepada petani, teman-teman. Petani itu nanam padi, kemudian panas-panas, lalu butuh biaya juga untuk mengairi, untuk pupuknya. Nanti ketika dia bayar zakat, zakatnya 5%. Sedangkan kita seperti Pak Rahmat, ya Ustaz Rahmat, dapat gaji sebagai DPR sebulan misalnya 60 juta. Masa zakat 2,5%? Zakat 2,5%. Harusnya malu kepada tukang kebun. Tukang kebun itu belum pasti penghasilannya, tapi zakatnya 5%. Nah, ini mengingatkan. Nah, baik. Kemudian wa kana lahu thamar, dan dia memiliki thamar. Ini ada dua bacaan, ibu-ibu, bapak-bapak. Ada yang membaca thamar, ada yang membaca thumur. Jadi boleh kalau panjenengan jadi imam sholat, boleh baca wa kana lahu thumurun faqala li sahibi, boleh. Atau dibaca sesuai ini, wa kana lahu thamarun. Ya. Apa bedanya sumur dengan samar? Kalau samar artinya buah. Ya. Berarti wa kana lahu samar, dia memiliki buah-buahan yang melimpah. Kalau di terjemahan apa artinya? Di terjemahan, dia memiliki kekayaan besar. Nah, dia memiliki kekayaan yang besar karena memang sumber kekayaannya dari kebun-kebun yang dia miliki itu. Kemudian yang kedua, ada yang membaca sumur. Sumur ini dari kata thimar, artinya harta yang banyak. Berarti terjemahan itu lebih memilih kepada kata yang kedua dari kata sumur. Thimar artinya harta yang melimpah. Kata ulama, selain dia memiliki kebun, dia juga memiliki harta yang lain seperti emas, perak, budak-budak dan sebagainya. Ya. Intinya dia orang yang amat sangat kaya. Nah, karena dia sangat kaya, maka dia berkata kepada sahabatnya yang miskin, yang beriman tapi miskin. Ya. Faqala li sahibihi, maka dia berkata kepada sahabatnya itu. Ini dalil bahwa kita boleh berteman dan bersahabat dengan non-muslim. Ya boleh. Ya. Selama non-muslim itu kafir zimmi, bukan kafir harbi. Yang tidak boleh itu kalau kafir harbi. Kafir harbi adalah orang kafir yang memerangi umat Islam, yang menyatakan musuh dengan umat Islam. Kita nggak boleh berteman. Ya. Tapi kepada kafir zimmi kita boleh berteman, bahkan bersahabat dengan dia, boleh. Jamaah rahimakumullah. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu, maka dia berkata kepada sahabatnya yang beriman itu, wa huwa yuhawiru, dan saat itu dia sedang berbincang-bincang atau bercakap-cakap dengan sahabatnya atau dengan temannya yang beriman. Apa ucapannya dia? Ini ucapan orang sombong, ya. Ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Aku ini lebih banyak hartanya daripada kamu. Ya. Wa a'azzu nafara, dan lebih kuat pengikutnya daripada kamu. Ada ulama yang mengartikan lebih banyak pengikutnya daripada kamu. Jadi dia membanggakan berapa di sini? Dua, membanggakan harta. Satunya lagi membanggakan apa? Pengikut. Pengikut ini kalau dalam konteks seorang pengusaha atau seorang bos, berarti nafar ini diartikan sebagai karyawan, ya, atau sebagai pekerja. Berarti dia mengatakan hartaku lebih banyak daripada kamu dan karyawanku lebih banyak daripada karyawan kamu. Ya. Nah, ini kata-kata yang menunjukkan kesombongan, jamaah rahimakumullah. Ya, dan ini bersifat umum, ya. Tidak hanya membanggakan karyawan atau pekerja dan harta, tapi membanggakan apa saja termasuk perbuatan yang dicela sebagaimana ayat ini. Misalnya ustadz berkata, aku ini yang paling banyak jemaahnya dibandingkan ustadz yang lain. Saya kalau berkisah paling banyak yang mendengarkan, paling banyak yang hadir dibandingkan pekisah yang lain. Itu termasuk ucapan yang sombong.
ya. Atau menyombongkan apa? Menyombongkan ilmu. Tidak ada orang yang paling alim, paling berilmu dibandingkan aku di tempat ini. Itu termasuk menyombongkan diri. Termasuk juga menyombongkan diri ketika orang berkata, alhamdulillah setelah aku pensiun, aku tidak pernah putus sholat malam. Itu sombong, ya. Jadi dia menyombongkan diri dengan mengucapkan kalimat ana aktsaru minka malau wa azzu nafara. Aku lebih banyak hartanya dibandingkan kamu, wa azzu nafara, dan lebih banyak pengikutnya, followernya. Ya. Jadi followernya lebih banyak, subscribernya lebih banyak, ya. Pengikutnya lebih banyak, dia menyombongkan diri, ya. Kemudian wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Dia masuk ke kebunnya. Berarti dia masuk bersama kawannya itu. Bersama kawannya yang beriman tapi miskin. Wa huwa zalimun li nafsihi. Dalam keadaan dia zalim terhadap dirinya sendiri. Zalim terhadap dirinya sendiri ini maksudnya dalam keadaan dia ingkar kepada Allah, dalam keadaan dia kufur, dalam keadaan dia tidak bersyukur kepada Allah, dan dalam keadaan dia sombong, ya. Jadi dia masuk kebun itu dalam keadaan sombong, dalam keadaan yang bermaksiat kepada Allah. Lalu dia berkata ketika melihat kebunnya yang begitu melimpah ruah buahnya, teman-teman, dia berkata apa? Ma adzunnu an tabida hadhihi abada. Aku mengira kebun ini akan kekal selama-lamanya. Ini orang yang tertipu oleh kehidupan dunia. Jadi dia berkata, pertama perkataan dia yang salah, pertama perkataan dia adalah aku ini lebih banyak hartanya dibandingkan kamu dan lebih banyak pengikutnya juga dibandingkan kamu. Yang kedua perkataan dia yang salah adalah ma adzunnu an tabida hadhihi abada. Aku mengira bahwa kebun ini akan kekal abadi selama-lamanya. Jadi dalam artian kata ulama, dia mengira bahwa kebun ini nggak akan rusak, ya, bahwa dia akan terus menjadi orang kaya sampai dia mati. Sama seperti orang berkata begini, duit saya ini kalau dimakan 7 keturunan nggak akan habis, ya kan? 7 keturunan duitku nggak akan habis. Itu termasuk ucapan orang yang sombong, termasuk ucapan orang-orang yang membanggakan dirinya, ya. Sama seperti ucapan yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, ma adzunnu an tabida hadhihi abada. Aku kira kebun ini tidak akan binasa dan dia akan kekal selama-lamanya, ya. Kemudian wa ma adzunnu as-sa'ata qa'imatan wa ma adzunnu as-sa'ata qa'imatan wa la irruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Dan aku tidak mengira bahwa kiamat itu qa'imatan akan terjadi. Jadi pertama dia mengira bahwa kebunnya akan abadi selama-lamanya. Lalu dia berkeyakinan bahwa tidak akan ada hari kiamat. Ya, berarti dia ini orang kafir karena tidak percaya kepada hari kiamat. Wa ma adzunnu sa'ata qa'imatan. Lalu dengan sombongnya dia berkata kepada temannya yang muslim itu, wala irruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Seandainya kiamat itu ada, seandainya kata dia, lalu aku dikembalikan kepada Tuhanku, kepada Allah, la ajidanna khairan minha munqalaba, maka sungguh aku akan mendapati tempat kembali yang lebih baik daripada sekarang ini. Ya kan? Jadi ini orang sombong ini sombong dunia akhirat. Sombong dunia akhirat. Jadi dia bilang kepada temannya yang muslim itu, kalaupun kiamat itu ada dan nanti aku dikembalikan menghadap kepada Allah, aku akan kembali dalam kondisi lebih baik daripada yang sekarang ini. Dia mengira bahwa ketika Allah
memberikan kekayaan kepada dia di dunia, maka Allah juga akan memberikan kekayaan kepada dia di akhirat. Ya. Karena dalam pikiran dia begini, tidak mungkin Allah memberikan harta kepada seorang hamba kalau Allah benci kepada dia. Begitu, Bapak Ibu. Berarti aku diberi harta oleh Allah karena Allah sayang kepada saya, Allah cinta kepada saya. Kalau begitu, seandainya kiamat ada, maka aku pun nanti akan mendapatkan seperti apa yang aku dapatkan sekarang, bahkan lebih baik. Ya. Ini kan penyakit. Dia mempersamakan perlakuan Allah di dunia dengan perlakuan Allah di akhirat. Padahal dunia ini tempat ujian, sedangkan akhirat itu tempat balasan. Jadi yang Allah perlakukan di dunia mewah, belum tentu di akhirat mewah, ya kan? Allah memperlakukan di dunia nyaman, belum tentu di akhirat nyaman, teman-teman. Banyak orang yang kaya di dunia tapi sengsara di akhirat, seperti Raja Namrud, Fir'aun, ya kan? Kemudian ada Korun, nyaman di dunia tetapi sengsara di akhirat. Jadi kaya di dunia, miskin di akhirat. Ada yang kebalikannya, miskin di dunia tapi kaya di akhirat. Contohnya sahabat Nabi namanya Bilal bin Rabah. Beliau itu seorang budak dari Habasyah, Ethiopia, teman-teman. Ya. Tidak memiliki kedudukan sama sekali dari segi dunia karena beliau budak, tidak punya harta, bahkan hidupnya tinggal di masjid, tidak punya rumah. Ya. Tapi Nabi mengatakan apa? Wahai Bilal, apa amalanmu sehingga suara sandalmu sekarang ini sudah kudengarkan di surga? Berarti beliau kaya di akhirat, walaupun tidak kaya di dunia. Ada yang dua-duanya, teman-teman, kaya di dunia dan kaya di akhirat. Itu yang kita minta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi jangan menganggap kekayaan yang Allah berikan kepada kita atau kepada orang lain itu sebagai bentuk Allah sayang. Tidak. Dunia ini Allah berikan kepada siapa yang dia cintai, dan Allah juga berikan kepada siapa yang dia tidak cintai. Sedangkan iman hanya Allah berikan kepada manusia yang dia cintai. Maka jangan mengukur cinta Allah dengan dunia. Ya, jangan mengukur cinta Allah dengan dunia. Jangan seperti orang kafir. Orang kafir itu disebutkan dalam surah Al-Fajr, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Orang kafir itu ketika diuji oleh Allah dengan kemuliaan, harta yang banyak, dia berkata rabbi akraman, Tuhanku telah memuliakanku. Tapi ketika diuji oleh Allah dengan sempitnya rizki, dia berkata rabbi ahanan, Tuhanku telah menghinakanku. Dia mengukur kemuliaan dan kehinaan itu dengan harta. Ya. Betapa banyak orang miskin tapi mulia di hadapan Allah SWT. Bahkan Nabi SAW, teman-teman, itu doa terakhir beliau adalah minta menjadi orang miskin, mati dalam keadaan miskin, dan nanti bangkit bersama orang miskin. Allahumma ahyini miskinan wa amitsni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku miskin, matikan aku miskin, bangkitkan aku bersama orang miskin. Berani nggak doa kayak gitu? Hah? Soalnya nggak doa sudah miskin. Jadi miskin itu ada dua. Ada miskin ikhtiari, ada miskin ittirori. Miskin ikhtiari itu miskin pilihan. Sebenarnya dia bisa kaya tapi dia milih miskin. Itu ada. Ya. Ada miskin ittirori, miskin karena terpaksa. Bukan karena zuhud, tapi karena terpaksa, ya. Kemudian, jadi jangan seperti orang kafir yang memandang kemuliaan dan kehinaan itu telah ukurnya adalah harta. Bukan, teman-teman. Ya. Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, dia wanita berkulit hitam miskin. Datang ke Rasulullah lalu berkata, ya Rasulullah, aku ini punya penyakit ayan. Kalau penyakitku kambuh, biasanya aku buka jilbab di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya tanpa aku sadari. Kata Rasulullah, bersabarlah engkau. Tapi wanita itu berkata, ya Rasulullah, doakan aku supaya penyakitku ini sembuh
sehingga aku tidak buka jilbab lagi di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Apa kata Rasulullah? Kalau kamu sabar, kamu dapat surga. Tapi kalau kamu tidak sabar, aku akan mendoakan kamu sembuh. Nah, ternyata wanita itu berkata apa? Saya pilih sabar. Subhanallah. Kalau kita kan pasti pilih yang ketiga. Pilih sembuh di surga. Itu kita. Ya. Akhirnya wanita itu berkata, ya Rasulullah, doakan seandainya penyakit ini nanti datang, walaupun nggak sembuh, gak apa-apa, nggak didoakan sembuh. Tapi kalau penyakit ini datang, nanti saya tidak buka aurat di depan laki-laki yang bukan mahram. Subhanallah. Ya. Jadi miskin, sengsara di dunia dengan penyakit, tapi mulia di akhirat, teman-teman. Ya. Maka kondisi manusia di dunia ini bukan gambaran kondisi dia di akhirat, bukan. Tidak seperti yang diucapkan oleh laki-laki ini. Wala irruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Lalu temannya yang beriman berdakwah kepada dia, menasihati dia. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqak. Berkata kepada dia yang kafir, sahibuhu, temannya yang muslim, yang beriman kepada Allah, wa huwa yuhawirhu, dan dia saat itu sedang berdakwah, sedang bercakap-cakap dengannya. Apa yang dikatakan, yang disampaikan kepadanya? Akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Apakah engkau ingkar, wahai kawanku, wahai sahabatku, wahai temanku? Apakah engkau ingkar kepada Allah yang telah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari sperma, tsumma sawwaka rajula, kemudian menyempurnakan ciptaanmu sebagai seorang laki-laki. Jadi dia mengingatkan temannya yang kafir itu, kok kamu ingkar kepada Allah? Kok kamu kufur kepada Allah? Bukankah Allah yang menciptakan kamu? Dan Allah menyempurnakan ciptaan kamu sebagai seorang laki-laki. Ya. Berarti temannya yang muslim ini mengajak dia berpikir, ya, berpikir bahwa dia ada itu bukan ada dengan sendirinya, tapi ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam ayat ini Allah menciptakan manusia dari pertama dari unsur tanah, kemudian yang kedua min nutfatin dari sperma, ya. Tsumma sawwaka rajula, tsumma sawwaka, kemudian Allah menyempurnakan ciptaannya. Makanya tidak ada manusia itu yang tidak sempurna ciptaannya, teman-teman. Semua manusia itu cantik dan semua manusia itu tampan. Enggak ada manusia yang jelek. Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ada cerita, ya. Jadi ada cerita di zaman Khalifah Harun al-Rasyid, ya. Ada seorang suami cinta banget kepada istrinya. Tapi dia cinta kepada istrinya itu karena istrinya cantik. Kan laki-laki suka perempuan ini bermacam motifnya, ya. Ada yang karena hartanya, ada karena ilmunya, ada yang karena kecantikannya. Tapi rata-rata laki-laki suka perempuan itu karena kecantikannya. Makanya Nabi sebut pertama wanita itu dinikahi li jamaliha, karena kecantikannya pertama, ya kan? Dia berkata kepada istrinya, wahai istriku, bila kamu tidak lebih cantik daripada bulan purnama, maka aku akan ceraikan kamu. Jadi kalau kamu nggak cantik, nggak lebih cantik, tidak lebih indah daripada bulan purnama, aku akan ceraikan kamu. Artinya apa? Suaminya menganggap istrinya itu lebih indah daripada bulan purnama, ya. Wah, istrinya kaget, kok bisa-bisanya suaminya mengatakan kalimat seperti itu. Karena istrinya merasa tidak lebih indah daripada bulan purnama, maka istrinya menganggap itu sudah jatuh talak, ya, sudah jatuh talak. Akhirnya dia menjauhi suaminya. Suaminya bingung, menyesal dengan ucapannya itu. Akhirnya suaminya datang kepada khalifah, bertanya tentang bagaimana status ucapan itu. Kemudian khalifah memanggil ahli fikih.
Jadi ada bidangnya masing-masing. Kalau khalifah nggak boleh menjawab karena ini hukum agama. Kalau hukum pemerintahan baru urusannya pemimpin. Tapi kalau urusan agama kita kembalikan kepada ulama. Ya. Dipanggil ulama. Semua ulama yang dipanggil saat itu mengatakan telah jatuh talak karena tidak ada manusia yang lebih indah daripada bulan purnama. Kecuali ada satu ulama bermadhab Hanafi yang mengatakan tidak jatuh talak karena manusia tetap lebih indah daripada bulan purnama. Sebab Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Akhirnya semua yang hadir itu menyetujui pendapat ini. Ya. Jadi tidak ada wanita yang tidak cantik. Semuanya cantik. Cuman kadar cantiknya saja yang berbeda-beda. Nah, jadi dia mengingatkan temannya yang kafir itu, akafarta billadzi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Lakinna, tetapi aku, kata dia, tetapi aku, huwa dia Allah. Tetapi aku ini maksudnya tetapi aku ini tidak sama dengan kamu. Kamu syirik, kamu ingkar, aku tidak syirik dan aku tidak ingkar kepada Allah. Huwa dia Allah, Rabbi Tuhanku, wala usyriku bi rabbi ahada. Dan aku tidak menyekutukan Tuhanku dengan seorang pun. Ya. Ada hadis menarik ya. Bahwa dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim, bahwa siapapun yang dalam kondisi sulit lalu membaca doa ini atau kalimat ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesulitannya. Kalimatnya, Allahu Rabbi la usyriku bihi wa la usyriku bi rabbi ahada. Apa? Allahu Rabbi huwallahu Rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Jadi kalau panjenengan dalam kondisi sulit ya, sulit menghafal, sulit ekonomi, sulit apa saja ya, maka baca kalimat ini, kata Nabi. Hadisnya sahih. Huwallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Dalam hadis lain dikatakan bacanya sebanyak 7 kali. Ya, baca sebanyak 7 kali. Huwallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Huwallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada, dan seterusnya 7 kali. Insyaallah barokah kalimat ini, kata Nabi, Allah hilangkan kesulitannya. Ya. Kemudian yang muslim masih menasihati temannya yang kafir. Ini dalil teman-teman, kalau kita punya teman non muslim hendaklah kita berdakwah kepada dia. Jangan sampai sebatas berteman, sebatas berkawan, tapi ada nilai dakwah yang kita sampaikan kepada dia. Dia bernasihati lagi, walaula iddakhalta jannataka qulta ma sya Allah la quwwata illa billah. Walaula, dan sekiranya walaula iddakhalta jannataka, dan mengapa kamu ketika masuk ke kebunmu kamu tidak mengucapkan kalimat masya Allah la quwwata illa billah. Ya. Jadi waktu dia masuk bersama temannya yang kafir itu, masuk ke kebun, ya, temannya yang muslim ini mengingatkan temannya yang kafir yang punya kebun, yang terpukau dengan keindahan kebunnya, dengan mengatakan walaula iddakhalta jannataka qulta masya Allah la quwwata illa billah. Kenapa kamu ketika tadi masuk kebun tidak mengucapkan kalimat masya Allah la quwwata illa billah. Masya Allah ini atas kehendak Allah, tidak ada kekuatan kecuali milik Allah. Artinya kebun ini tidak tumbuh, tidak akan berbuah lebat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pelajaran untuk kita, bahwa ketika kita melihat sesuatu yang indah, kita disunnahkan untuk mengucapkan kalimat ini, masya Allah la quwwata illa billah. Atau di dalam hadis lain, masya Allah tabarakallah. Ya, bisa dua itu, masya Allah tabarakallah atau masya Allah la quwwata illa billah. Kata Nabi, siapa yang melihat suatu keindahan lalu dia menyebut kalimat ini,
maka lam yadurruhu ainun, maka dia tidak akan terkena penyakit ain. Yang dilihat itu tidak akan tertimpa penyakit ain. Atau masya Allah tabarakallah, ya. Kemudian intarani ana aqalla minka malan wa walada, engkau melihat diriku, kata yang muslim, dia berkata kepada yang kafir, engkau melihat diriku bahwa aku ini lebih sedikit hartanya dan anaknya dibandingkan kamu. Karena dulu itu orang miskin pasti istrinya satu. Karena istrinya satu, maka anaknya sedikit. Orang kaya pada zaman dahulu pas istrinya banyak. Karena istrinya banyak, iya. Maka yang kaya-kaya ini perlu. Kemudian yang muslim ini berdoa, fa'asa rabbi ayyuktiyani khairan min jannatika, semoga Tuhanku Allah memberikan sesuatu yang lebih baik daripada kebunmu, yaitu surga. Dia minta surga, ya. Wa yursila 'alaiha, dan semoga Allah mengirimkan kepada kebunmu itu husbanan, petir atau azab, minas samai, dari langit, fatus biha su'idan zalaqah, sehingga kebunmu itu menjadi tanah yang licin. Au yusbiha ma'uha ghauran, atau Allah membuat air di kebun itu ghauran, kering. Falan tastati'a lahu talaba, sehingga engkau tidak dapat mencarinya. Maksudnya airnya sudah tidak bisa diusahakan lagi, kan udah kering, udah dihisap oleh tanah. Ya. Boleh nggak doa begini? Hah? Boleh nggak? Halo. Halo. Boleh nggak Ustaz? Karena orang kafir sudah ampun ya Bu. Misalnya ya, kita punya kawan nih, sombongnya minta ampun, sombong denganmu. Ini yang kekayaannya, sombong, pokoknya sombong. Boleh nggak kita doakan, ya Allah semoga hartanya hancur, habis, bangkrut, jadi miskin. Boleh nggak? Hah? Nah. Ya Allah semoga Engkau berikan hidayah, hartanya disalurkan kepada dakwah. Nah, Masya Allah. Nah, ini ada dua pendapat ulama. Kenapa kok dia mengatakan seperti ini? Yang pertama, karena dia sakit hati. Jadi sesoleh-solehnya orang kalau diejek sakit hati, teman-teman. Kan dia diejek, ana aqalla minka, ana aktsaru minka malau wa azu, aku ini lebih banyak hartanya daripada kamu. Aku lebih kaya daripada kamu, aku lebih banyak pengikutnya daripada kamu. Sedikit banyak orang itu sakit hati. Nah, ketika dia sakit hati, maka dia menjadi orang yang terzolimi. Ketika terzolimi, doanya mustajab. Makanya hati-hati, ya. Orang yang terzolimi itu diperbolehkan berdoa keburukan untuk orang yang menzolimi, boleh. Ya, makanya hati-hati, jangan menzolimi. Istri yang menzolimi suami, suaminya berdoa, doa keburukan untuk istrinya, ya Allah cepat mati istriku, mati besok. Suaminya nikah lagi. Nah, itu kenapa dia berdoa seperti ini, ya. Kemudian yang kedua, kata ulama, sebenarnya doa dia ini baik atau buruk? Menurut jenengan doa ini baik atau buruk? Bisa baik, bisa buruk. Hah? Kalau kita mengkaji lebih dalam, teman-teman, doa ini doa kebaikan. Karena dia berdoa seperti ini, tujuannya kebaikan. Sebab yang membuat temannya itu ingkar kepada Allah, tidak ingat kepada Allah, adalah harta kekayaan. Makanya dia minta kepada Allah, ya Allah, karena harta kekayaan itu telah membuat temanku ingkar kepadamu, lupa kepadamu, hancurkan dia. Nah, jadi boleh kita berdoa seperti itu, boleh. Jadi misalnya apa? Panjenengan nih punya anak. Ketika anak itu kaya, lupa kepada panjenengan, lupa kepada Allah, jadi orang yang jelek, bejat dan sebagainya. Kita boleh sebagai orang tua mendoakan anak itu agar hartanya diambil oleh Allah sehingga dia kembali kepada jalan yang semula, jalan yang benar. Diperbolehkan. Ya. Jadi sesungguhnya dia ini hakikatnya mendoakan kebaikan untuk temannya. Nah, akhirnya doanya dia dikabulkan oleh Allah.
ya, karena dia termasuk orang zalim, dan doanya orang zalim itu tidak ada penghalang antara dia dengan Allah. Walaupun orang yang zalim itu, orang yang terzalimi itu adalah orang kafir. Kenapa orang kafir itu tetap dikabulkan doanya ketika dia terzalimi? Apakah Allah sayang kepada mereka? Tidak. Allah tidak sayang kepada mereka, tapi Allah ingin menunjukkan keadilannya. Ya. Jadi walaupun orang kafir, kalau terzalimi berdoa dikabulkan sama Allah. Ya. Maka dikabulkan oleh Allah. Wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffaihi. Wa uhita bi thamarihi. Kebunnya di sini tidak menggunakan kata jannah ya, tapi menggunakan kata thamar. Thamar tadi harta. Jadi hartanya diliputi oleh kebinasaan. Emasnya habis, kemudian kebunnya hancur, semuanya habis, dia menjadi orang yang miskin. Fa asbaha yuqallibu kaffaihi. Lalu dia menjadi orang yang membalik-balikkan telapak tangannya, gini. Ini isyarat bahwa semuanya sudah habis. Isyarat semuanya sudah hancur, sudah hilang. Ya. Misalnya seorang suami datang ke rumah, tanya, "Ma, ada makanan nggak?" Kata istrinya. Itu berarti udah nggak ada banget itu. Jangankan berasnya udah nggak ada itu. Berasnya nggak ada, minyaknya nggak ada, duitnya juga nggak ada. Nah, istrinya gini. Tinggal gelang di sini. Kalau gini ini beda, ini Hotman Paris ya. Ya. Itu hebatnya bahasa Al-Qur'an ya. Dia tidak menggunakan bahasa habis, hilang, enggak. Cukup dengan bahasa isyarat. Fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha. Atas apa yang dia belanjakan. Dia sudah membelanjakan untuk kebunnya, udah bayar karyawan, udah bayar orang semuanya, tapi ternyata kebunnya sudah hancur, habis, ya. Wa hiya khawiyatun ala urusya, dan kebunnya itu tidak hanya hilang buah-buahnya tapi sudah hancur, menjadi tanah licin. Ya. Wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada, dan dia berkata, ya laitani, aduhai, lam usyrik bi rabbi ahada, seandainya saya tidak menyekutukan Allah, seandainya saya tidak ingkar kepada Allah, maka tidak akan terjadi seperti ini. Dalam keterangannya ulama ketika menafsirkan ayat ini, pada akhirnya orang ini bertaubat kepada Allah, bertauhid, kemudian menjadi orang yang beriman. Itu kan berkah doa temannya yang muslim itu tadi. Jadi doa kelihatannya buruk, tapi sesungguhnya mengandung kebaikan di masa yang akan datang, teman-teman. Ya. Ada dua pelajaran penting. Nanti saya minta panjenengan menyampaikan pelajaran yang lain. Yang pertama adalah jangan sombong dengan kelebihan yang kita miliki, ya. Karena sikap yang paling tidak disukai oleh Allah itu adalah sombong. Bapak Ibu. Nabi Musa aja sombong sedikit dengan ilmunya langsung ditegur oleh Allah. Apalagi kita bukan nabi dan rasul, ya. Jadi kita ini tidak akan nyaman hidup dan tidak akan dibiarkan hidup kecuali Allah akan membalas kesombongan kita. Dibalas oleh Allah SWT. Ya. Raja Namrud ketika menyombongkan diri, Allah balas dengan sesuatu yang hina. Allah datangkan lalat. Fir'aun, Allah datangkan air yang setiap hari dia pakai, tapi air itu membinasakan dia. Ya, jadi ketika kita menyombongkan diri, Allah datangkan sesuatu yang membuat kita hina. Abu Jahal sombong, jamaah rahimakumullah. Maka Allah buat Abu Jahal itu mati di perang Badar. Siapa yang membunuh? Anak kecil. Anak kecil, ya. Abdullah bin Mu'az, satunya Abdullah bin Afra. Jadi anak kecil yang membunuh usia 15 tahun. Bukan seorang panglima, bukan seorang tentara khusus, ya, tentara hebat, tapi anak kecil. Yang mana anak itu ketika datang kepada Abdurrahman bin Auf tanya, "Om, mana yang namanya Abu Jahal itu?" Kalau sekarang om gitu ya. Lalu kata Abdurrahman, "Kalian mau ngapain kepada Abu Jahal?" Kata mereka, "Aku dengar-dengar dia itu suka mencaci maki Nabi. Aku sudah berjanji kalau kalau dia yang tidak mati, aku yang mati," kata dia. Ya. Kata Abdurrahman bin Auf, nah itu tuh Abu Jahal. Langsung datang dia memenggal kakinya, jatuh sama teman yang satunya dipenggal lehernya. Mati Abu Jahal itu. Jadi Allah betul-betul menghinakan orang yang sombong. Man takabbarahullah wa da'ahullah. Siapa yang sombong, Allah akan rendahkan.
Wa man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadu, Allah akan angkat derajatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan tertipu oleh kehidupan dunia. Ya. Ini kan dari tertipu, sehingga dia tidak beriman kepada Allah. Dia sombong karena dia tertipu oleh kehidupan dunia. Dunia ini memang diciptakan oleh Allah untuk menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tiadalah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Orang yang tertipu oleh kehidupan dunia itu ada 5 dalam surah Al-Hadid ayat 20. Pertama, laibun, orang yang suka bermain-main. Laibun itu permainan tapi nggak ada manfaatnya. Ya, contohnya permainan anak-anak. Nggak ada manfaatnya, mereka lari-lari sana sini menghabiskan waktu. Itu namanya laibun, tertipu oleh kehidupan dunia. Yang kedua apa? I'lamu annamal hayatud dunya laibu wa lahwun. Lahwun itu sesuatu yang ada manfaatnya tapi tidak ada unsur zikirnya. Ada manfaatnya, ada tujuannya tapi nggak ada unsur zikirnya. Contohnya apa? Hah? Mancing. Oh, sambil zikir itu bukan lahun ya. Kalau sambil zikir, sambil baca Quran bukan lahun. Tapi kalau mancing tuh, ya kan? Nah, 1 jam 2 jam hanya dapat 1 ekor, itu termasuk lahun dan bersangkutan sudah tertipu oleh kehidupan dunia. Ya, lahun. Ya, kemudian yang ketiga, watafakhurum bainakum. Laibun walahu wazinah, perhiasan. Orang yang sibuk dengan penampilan, itu orang yang tertipu. Mencocokkan jilbab dengan bajunya, habis waktu 1 jam, itu tertipu oleh kehidupan dunia. Bayangkan kalau 1 jam itu dibuat ngaji dapat berapa juz itu. Membuat alis setengah jam. Nah, itu termasuk tertipu oleh kehidupan dunia. Ya, sibuk dengan penampilan ya, tertipu. Yang keempat, watafakhurum bainakum, berbangga-bangga. Itu juga tertipu sebagaimana dalam kisah tadi, membanggakan harta dan pengikutnya. Watakatsurum fil amwali wal aulad, berlomba-lomba memperbanyak harta. Itu sebenarnya orang tersebut sedang tertipu oleh kehidupan dunia. Makanya dunia ini Allah buat indah di mata orang kafir tapi tidak indah di mata orang beriman. Allah sebutkan di lanjutan ayatnya, kamatsali waithin a'jabal kuffar. Dunia ini seperti hujan yang turun dari langit, a'jabal kuffar, yang membuat orang kafir terpesona, takjub. Jadi ketika melihat mobil mewah, rumah mewah, itu yang takjub, yang terpesona orang kafir, kata Allah. Orang beriman biasa lihat rumah mewah, biasa. Karena itu dunia sementara, sebentar, sedikit, dan akan ditinggalkan. Lihat mobil mewah biasa, lihat rumah mewah enggak yang geleng-geleng. Oh, itu biasa. Biasa. Apa? Biasa. Karena nggak mungkin. Biasa. Oh. Biasa, nggak mampu. Karena nggak mampu ya. Oh, ya. Bukan karena. Jadi be aja. Oh, be aja. Tapi serius, orang beriman itu sama sekali tidak terpesona oleh dunia itu. Enggak, biasa. Jadi lihat mobil mewah, rumah mewah, itu biasa. Karena bagi orang beriman kehidupan sesungguhnya adalah kehidupan akhirat. Makanya ketika kita lihat kemewahan dunia itu, kita disunahkan berkata, Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan sesungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Ya. Lihat rumah mewah, bukan disolawatin. Kita ini kan suka menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya. Itu jangan sampai kita tertipu, teman-teman. Ya. Dengan kelebihan yang Allah berikan kepada kita, harta, ilmu, pengikut, semuanya, jangan sampai membuat kita tertipu lalu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kisah ini menggugah hati kita dan menambah iman kita. Ada pertanyaan, silakan.
kita masih ada waktu 5 menit. Jam 4.55. Saya boleh nanya. Boleh. Boleh tanya nomor saya. Silakan. Masya Allah ya, saya mendengarkan merinding gitu ya, merasa itu tadi ditampar berkali-kali gitu. Gini Ustaz, ketika ada ungkapan bahwa sombongnya kita kepada orang sombong itu adalah sedekah. Nah, dari sini itu boleh nggak kalau misalkan kita juga memiliki, bukan memiliki, yaitu tadi ya sombongnya kita kepada orang sombong itu adalah sedekah. Nah ini mohon penjelasannya Ustadz. Itu yang pertama. Soalnya itu saya kadang-kadang ya suka sombong Ustadz, nggak sadar gitu, nggak sadar. Jadi sambil mengingatkan diri bahwa boleh nggak seperti itu, karena saya ya itu tadi dalil sendiri. Bukan, enggak kok. Jadi ada yang saya dengar ungkapan seperti itu Ustaz. Terus kemudian yang kedua, kan kita itu perempuan ya, suka memantaskan diri. Kok suaranya kan saya Gimana? mewakili ibu gitu ya. Saya mewakili ibu. Oh gitu. Itu soalnya di sana. Oh. Nah, Gitu. Jadi saya mewakili ibu itu, kalau perempuan itu kan suka memantas-mantaskan diri gitu ya. Kalau misalkan kita keluar rumah, kan kalau di rumah itu kita memang paling enak itu adalah saya sudah mewakili. Tapi ketika kita keluar itu sejujurnya Ustadz bukan untuk istilahnya iya bukan api-api, tapi untuk menghargai diri, karena kita orang kan ya setidaknya ketika kita bermasyarakat itu terlihat pantas, dan orang Jawa bilang itu ajining rogo soko busono. Jadi sebenarnya bukan karena kok kita kepingin kelihatan cantik ya, itu wajar ya, itu ikutannya. Astagfirullahaladzim. Ngapunten Ustaz, mungkin 2 saja dulu, barangkali nanti ada teman-teman yang nambah. Terima kasih Ustaz, mohon pencerahannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tih ala tayyah fa inna tih ala tayyah sedekah. Kata Nabi, sombong kepada orang sombong itu sedekah ya. Jadi nggak apa-apa. Karena dalam hadis disebutkan membalas keburukan dengan keburukan itu boleh, asalkan setimpal. Cuman kita nggak dapat apa-apa, nggak dapat pahala sabar, nggak dapat pahala memaafkan, nggak ada. Tapi kita diperbolehkan membalas keburukan dengan keburukan, itu boleh. Wa in aqabatum fa'aqibu bimithli ma uqibatum. Kalau kalian ingin membalas, balaslah sesuai apa yang ditimpakan kepada kalian. Boleh. Makanya hukuman orang yang membunuh itu dibunuh ya. Jadi boleh sombong kepada orang sombong, itu boleh ya, untuk memberikan pelajaran kepada dia supaya dia tidak sombong terus kalau ketemu kita ya kan. Setiap ketemu sombong, nyombongkan duit, nyombongkan pekerjaan, nyombongkan ini. Dia nggak tahu kalau rumah kita lebih besar daripada dia. Dia nggak tahu kalau mobil kita lebih mewah daripada dia. Sekali-kali ajak ke rumah kita, biar dia tahu bahwa rumah kita itu lebih besar daripada dia. Itu sombong kepada orang sombong, sedekah. Tapi tidak ada gunanya ya, nggak ada manfaatnya. Justru khawatirnya itu keterusan nanti ya. Lebih baik tidak sombong, tetap tawadhu, biar Allah nanti yang menampakkan pelajaran untuk orang itu. Tidak perlu kita memberikan pelajaran kepada dia, biar Allah nanti yang memberikan pelajaran tersendiri kepada dia, bahwa dia sebenarnya tidak ada apa-apanya di hadapan kita ya. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Berbusana. Memantaskan. Kalau kita kan pasti kan Ustaz sempat mengatakan kalau perempuan tuh suka ya matching-matchingin jilbab sama kaos kayak gitu. Kalau kita kan di rumah begini ya, lebih utama perempuan itu pakainya polos. Walaupun pakai warna-warna itu ya boleh, tapi lebih utama polos. Kalau hitam merah PDI.
Oh, menyala ya, merah semua. Itu lebih gampang dan tidak banyak waktu yang habis untuk mencocokkan warna. Cuman kan perempuan nggak suka karena monoton gitu. Akhirnya dia ambil warna yang matching supaya kalau dilihat itu indah, ya. Padahal orang tuh nggak lihat pakaian panjenengan, yang dilihat tuh wajahnya. Tidak ya, jadi tidak masalah. Saya punya guru saya itu kalau pakai baju selalu matching kopiahnya sama bajunya dan sarungnya. Beliau menjaga keindahan karena Nabi mengatakan innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Nah, keindahan itu tidak harus mahal. Ya, tidak harus mahal keindahan itu. Sekarang orang menganggap keindahan itu harus mahal, tidak. Matching kerudung dengan dengan bajunya matching itu sudah menunjukkan keindahan, ya. Tapi jangan habis waktu hanya ngurusi masalah zina perhiasan itu. Kalau enggak kita termasuk orang yang tertipu oleh kehidupan dunia, ya. Sudah jam 5. Semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.